Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Saya lihat ini, ya, datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Alkitab tidak mencatat ini di rumah siapa, ya. Tetapi dia datang di kota Kapernaum, ya. Ini satu hal yang menakjubkan bagi saya, bagi kita semua. Yesus selalu datang di kota Kapernaum. Saat ini dia ada di sebuah rumah. Dan ketika Yesus masuk kembali ke kota Kapernaum, tersiar kabar, saudaraku. Kabarnya adalah kabar gembira. Kenapa, saudaraku? Kalau orang mendengar Yesus datang di kota Kapernaum berarti ada mujizat. Ya, ada mujizat, saudaraku. Itu sebabnya, ya, orang sangat senang ketika Yesus hadir di rumah itu. Saudaraku, apakah saudara senang kalau Yesus hadir di rumah saudara? Apakah tersiar kabar kalau Yesus datang di rumah saudara dan orang datang melihat Yesus? Mari kita lihat di ayat 2, ya. Ayat 2, saudaraku, ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Saudara lihat ini, ya. Orang datang banyak ke rumah ini dan bahkan tidak ada lagi tempat. Tidak ada lagi tempat, saudaraku. Ya, ketika Yesus hadir di rumah saudara, ya, ketika Yesus hadir di rumah gereja saudara, ya, dalam kehidupan saudara, sehingga, ya, tidak ada lagi tempat. Bahkan di pintu, di muka pintu pun tidak ada. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Lihat ini, saudaraku. Di dalam rumah tidak ada lagi. Di muka pintu rumah tidak ada lagi. Bahkan penuh berdesak-desakan, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa tidak muat? Karena Yesus hadir di rumah itu. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ini adalah satu janji yang pasti bagi kita. Kalau Yesus hadir di rumah kita, maka rumah itu tidak akan muat, saudaraku. Kalau Yesus hadir dalam gereja kita, maka gereja itu akan penuh. Ya. Kenapa? Yesus ada di rumah itu. Baik, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 3. Ayat 3 mengatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Lihat, ya, digotong oleh 4 orang. Saudaraku, kalau barangkali badan saya yang sebesar ini, mungkin hanya 1 orang dapat menggotong. Tapi kalau 4 orang, saudaraku, berarti ini orang sedikit besar timbangannya. Karena 4 orang, saudaraku, ini orang lumpuh, ya. Kalau dia kurus, mungkin saya sendiri bisa bawa. Tapi ini 4 orang, saudara, ya, 4 orang, ya. So lihat, ya, saudaraku, apa yang mau kita lihat di sini, ya. Orang mencari Yesus kemanapun, dan bahkan orang bersama-sama untuk mencari Yesus, baik orang yang lumpuh maupun orang yang tidak lumpuh. Lalu apa yang mereka lakukan, saudaraku? Ini kehebatan daripada 4 orang ini. Yang saya mau ceritakan adalah bagaimana iman daripada 4 orang ini, saudaraku. Bukan iman orang yang lumpuh ini, tapi iman 4 orang ini membawa orang lumpuh dari rumahnya hingga ke rumah di mana Yesus hadir pada saat itu. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, saudaraku? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lihat, saudaraku, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saja rumah saudara dibuka oleh orang lain, maka saudara akan katakan itu adalah pencuri. Tapi 4 orang ini, Alkitab tidak mencatat apakah dia minta izin atau tidak. Tapi yang jelas, orang ini membuka atap orang lain. Ya, kalau itu 4 atau 5 meter tinggi daripada rumah itu, maka orang ini akan mencari sebuah benda atau tangga
untuk naik dari bawah hingga ke atas, saudaraku. Ya. Lihat saudaraku, bagaimana seorang sahabat yang setia memperdulikan orang yang lumpuh ini, saudaraku. Mereka menggotong tetapi tidak muat lagi tempat dan tidak ada tempat. Lalu mereka mencari tangga untuk naik di atas atap rumah orang lain. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membuka atap daripada rumah orang ini agar orang lumpuh ini mendapat kesembuhan. Bagaimana iman mereka, saudaraku? Mari kita lihat kalimat selanjutnya. Setelah mereka membuka atap itu, lalu apa yang mereka lakukan? Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Bayangkan, saudaraku, ya, orang lumpuh, lalu ada tilam lagi yang diangkat. Bebannya sangat berat, saudaraku. Ya, bebannya sangat berat. Ya, inilah umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki iman, dapat menolong orang lain ketika dia menderita. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, maka saudara sanggup menolong orang lain pada waktu menderita, bukan hanya pada waktu bersuka cita. Lihat ini, lalu mereka angkat orang ini dengan tilamnya, begitu berat, saudaraku. Lalu apa selanjutnya, saudaraku, yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, ayat 5, kita lihat, saudaraku, ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara lihat, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa, saudaraku? Iman yang 4 orang ini. Ya, iman yang 4 orang ini. Apa yang dia lihat Yesus? Usaha daripada 4 orang ini, bagaimana mereka membawa orang yang lumpuh ini dari rumahnya hingga ke rumah orang lain untuk bertemu dengan Yesus. Ya. Lalu mereka menggotongnya yang begitu berat. Ya. Oleh karena apa? Untuk mendapat kesembuhan sahabatnya. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, ya, cari sahabat yang dapat menyembuhkan kehidupan saudara. Cari sahabat yang dapat menolong saudara ketika menderita. Cari sahabat, ya, yang dapat mendoakan saudara ketika saudara memiliki beban. Cari sahabat yang dapat memberikan jalan keluar ketika saudara mendapat kemalangan, ditimpa oleh penderitaan. Itulah sahabat yang sejati. Tapi saudaraku, di mana ada sahabat yang sejati di dunia ini? Ketika kita memiliki harta benda, maka orang banyak datang kepada kita untuk meminta. Tapi coba saudara lihat, ketika kita tidak memiliki sesuatu, maka orang satu persatu akan meninggalkan kita. Tapi orang ini, 4 orang ini, Yesus melihat bagaimana iman mereka. Mereka menolong sahabatnya, mereka menolong saudaranya. Menolong orang lain adalah juga memberkati diri sendiri. Kenapa, saudaraku? Orang lain disembuhkan oleh karena iman kita. Lihat ini, sangat hebat, saudaraku. Bagaimana 4 orang ini dapat menolong 1 orang. Itu hebatnya. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita dapat sanggup menolong orang lain. Mari kita lihat ayat selanjutnya, saudaraku. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Markus pasal 2 di ayat 6. Tetapi, saudara lihat ini. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Ayat selanjutnya, ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudaraku, ya, apapun yang saudara lakukan dalam kehidupan ini, ada saja orang yang akan melihat saudara. Ada saja orang yang akan menonton saudara. Apapun yang saudara lakukan, yang baik yang saudara lakukan, orang pasti omongkan. Apalagi yang tidak baik, saudaraku. Itu sebabnya, apapun itu, lakukan yang baik. Dan itu menjadi satu motivasi bagi orang lain. Ketika saudara melakukan yang baik, orang akan omongkan apa yang baik. Tapi saudaraku, ya, yang negatif itu tentu ada. Tapi Yesus berkata kepada orang-orang ini, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang ini? Ketika Yesus melakukan hal yang baik kepada orang lain. Ketika 4 orang itu melakukan yang baik kepada sahabatnya. Saudara lihat, ya. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, saudaraku. Tapi kita yang mengenal Tuhan harusnya mengatakan yang baik kepada orang lain. Ya. Tetapi ini berbeda. Mari kita lihat ayat selanjutnya, saudaraku.
ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Mana lebih mudah, saudaraku? Melakukan yang baik atau melakukan yang tidak baik? Tentunya melakukan yang apa? Yang baik. Dan Yesus mengatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, dosamu sudah diampuni. Lihat saudaraku, begitu enaknya ada satu pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang lumpuh ini oleh karena 4 orang ini. 4 orang, saudaraku, oleh karena iman daripada orang lain dapat menyembuhkan orang lain, saudaraku, ya. Dan Yesus sanggup mengampuni dosa daripada orang yang lumpuh ini. Lihat saudaraku, ya. Kenapa? Karena orang melakukan yang baik, dan Yesus juga melakukan yang baik, ya. Mari kita lihat di ayat selanjutnya, ya. Ayat 10. Apa yang dikatakan ayat 10? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, ya. Berkuasa untuk mengampuni dosa, ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, saudaraku, ya. Yesus memberikan harapan yang begitu indah bagi orang yang lumpuh ini. Sekalipun besar dosa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini, ya, tapi Yesus sanggup mengatakan dapat disembuhkan, dosamu sudah diampuni. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena Yesus melihat penyerahan daripada mereka. Karena Yesus melihat penyerahan daripada 4 orang ini. Itu sebabnya Yesus sanggup, dan dia mengatakan kepada orang lumpuh ini, dia sanggup untuk mengampuni dosa orang yang lumpuh ini, saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagaimana dengan kita? Tuhan, ketika saya memiliki suatu penyakit dalam kehidupan saya, ada dosa kesayangan saudara dengan saya, saudaraku, apakah saudara pernah datang kepada Yesus? Tuhan, Engkau sanggup mengampuni saya. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan dengan penyerahan, Tuhan, Engkau sanggup memulihkan dosa saya, Engkau sanggup menyembuhkan dosa saya. Pernahkah saudara berkata demikian kepada Tuhan dalam kehidupan saudara sebagai orang yang mengenal Tuhan? Baik, saudaraku, mari kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, saudaraku? Ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Lihat saudaraku, ya. Yesus mengatakan ini kepada orang lumpuh ini, bangunlah, ya, bangunlah dari tidurmu dan angkat tilammu, saudaraku. Seringkali kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, tertidur dalam kehidupan kita, ya, tertidur dalam zona aman, ya. Saudaraku harus bangun. Saat ini kita sedang dininabobokan oleh keadaan, oleh karena situasi dan kondisi kehidupan kita. Barangkali saudara tinggal di mana? Sekarang serba elektronik, saudaraku, ya. Kalau saudara tinggal di rumah, ya, ada remote control. Kalau saudara menonton, remote control. Kalau saudara tidur di kamar, pakai AC, remote control. Dan bahkan sekarang kendaraan pun sudah pakai remote control. Kehidupan saudara sekarang ini sedang di remote control. Saudara lihat ini, ya. Saudara harus bangun dari zona aman. Saudara harus bangkit, saudaraku. Tinggalkan tempat tidurmu atau angkat tempat tidurmu. Kenapa, saudaraku? Begitu banyak kenyamanan yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Sama seperti orang yang lumpuh ini. Kita sedang sama seperti orang yang lumpuh, saudaraku. Kita tidak bisa berjalan oleh karena kenyamanan kita, saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa yang terjadi? Mari kita lihat di ayat berikutnya. Dan orang itu pun bangun. Saudara lihat ini, ya. Dan orang itu pun bangun, ya. Kenapa, saudaraku? Oleh karena ada suatu harapan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang lumpuh ini. Apa harapannya, saudaraku? Orang itu akan mendapat kesembuhan, ya, dan dia bangun. Dia dipulihkan, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Dia mau disembuhkan. Dia mau tinggalkan tempat tidurnya. Dia mau angkat tempat tidurnya ini.
Barangkali itu menjadi satu kenangan saudaraku, karena dia disembuhkan. Tapi dia tidak mau lagi tidur di tempat yang sama di mana dia bertahun-tahun tidur oleh karena penyakit saudaraku. Apakah saudara mau tidur di satu tempat tidur oleh karena penyakit saudara? Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh ayat selanjutnya. Saudara lihat ini menjadi satu pedoman bagi kehidupan kita. Segera mengangkat tempat tidurnya. Lihat saudaraku, segera mengangkat tempat tidurnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara harus mengangkat segera tempat tidurmu. Saudara jangan tertidur di tempat yang empuk, di zona aman saudara. Karena Yesus datang untuk menyembuhkan saudara di tempat tidur saudara. Oleh sebab itu, angkat tempat tidurmu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Ini. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, ya. Dan pergi dari hadapan orang-orang itu. Kenapa saudaraku? Ya, kita harus pergi keluar untuk dilihat oleh orang lain saudaraku. Kenapa? Karena kita sudah disembuhkan. Kalau kita sudah disembuhkan, maka orang lain akan melihat satu pengaruh dalam kehidupan kita, supaya orang lain melihat bagaimana Tuhan telah menyembuhkan kehidupan saya. Kita harus pergi menceritakan ini kepada orang lain. Hei saudara, lihat saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Lihat ini, ya. Tapi kadangkala saudaraku, kita mau enak di zona aman. Kita mau tetap tinggal di tempat tidur kita yang enak itu. Kita mau tetap tinggal di tempat tidur yang empuk itu. Kita mau tetap tinggal di tempat yang ada remote controlnya saudaraku. Di tempat yang dingin, di tempat yang nyaman. Kita tidak mau keluar saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara disembuhkan oleh Tuhan, maka saudara harus keluar dan dilihat oleh orang lain. Apa saudaraku? Saudara harus sama seperti Yesus dilihat oleh orang lain. Kenapa? Kehidupan saya, perkataan saya, tingkah laku saya, apapun yang saya katakan dapat memberikan kelegaan kepada orang lain, sama seperti Yesus Kristus. Baik, mari kita lihat ayat selanjutnya. Ini saudaraku, sehingga mereka semua takjub. Lihat ini saudaraku. Kalau terjemahan yang lain katakan sehingga semua orang heran. Kenapa heran saudaraku? Ini yang sekarang. Kenapa heran? Kalau Yesus hadir dalam kehidupan saudara, maka orang akan heran, maka orang akan takjub melihat bagaimana saudara sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saat ini saudaraku, sebaliknya, orang heran melihat kita oleh karena kita tampil beda. Tampil bedanya apa saudaraku? Harusnya kita yang mengenal Tuhan harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan saudaraku. Ya. Orang takjub oleh karena ketidakbaikan kita. Tapi harusnya saudaraku, orang takjub oleh karena kebaikan kita, oleh karena kehidupan kita sama seperti tabiat Yesus. Jangan orang takjub oleh karena kita melakukan yang tidak baik saudaraku. Lihat apa yang terjadi saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Lihat ini, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Lihat. Kalau saudara disembuhkan oleh Tuhan, kalau saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka orang lain akan melihat saudara dan takjub. Dan yang kedua, orang itu akan memuliakan Allah. Apa saudara kini kasih Tuhan? Orang itu akan ikut dengan saudara oleh karena dalam kehidupan saudara ada dilihat Yesus. Ada Yesus hadir dalam kehidupan saudara. Sehingga orang itu akan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya saudaraku. Tapi kalau orang itu tidak melihat ada Allah hadir dalam kehidupan saudara, maka orang itu tidak akan pernah ikut dengan saudara. Tapi kalau saudara menghidupkan kehidupan Yesus, tabiat Yesus, maka orang itu akan mengikut akan Yesus. Lihat saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kalimat yang terakhir dalam ayat ini, apa yang dikatakan oleh Yesus saudaraku, dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang begini belum pernah kita lihat. Lihat saudaraku, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, berapa ayat Alkitab yang mencatat tentang kehidupan orang lumpuh ini? Yang begini belum pernah kita lihat.
Kalau saja orang mengatakan kepada saudara sebagai pengikut Tuhan, lalu dia katakan kepada saya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya. Pendeta Habiahan, yang begini belum pernah kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Ada seseorang yang senang menolong saudaraku. Pada waktu orang ini mengadakan KKR, ya, kebaktian kebangunan rohani di satu tempat. Ya. Lalu ketika lagu-lagu rohani dikumandangkan, maka ada 3 orang yang lewat. Kebetulan KKR ini dibuat di satu perumahan. Ya. Lalu yang 3 orang ini adalah pekerja properti yang ada di sana. Tapi saudara tahu, pada malam hari itu yang 3 orang ini datang berjalan lewat di tempat di mana KKR diadakan. Ya. Lalu mereka bertiga hanya pakai celana pendek dan pakai kaos-kaos oblong. Tapi mereka mendengarkan lagu-lagu rohani yang dikumandangkan. Lalu mereka tanya kepada penerima tamu. Saudara tahu, mereka katakan kepada penerima tamu, bolehkah kami ikut ke ibadah ini? Lalu saudaraku, penerima tamu ini kaget oleh karena mereka datang pakai celana pendek. Ya. Tapi apa yang terjadi? Penerima tamu ini lari kepada pendeta. Lalu ditanya, pendeta, ada 3 tamu kita yang datang malam ini, tapi mereka pakai celana pendek, pakai sandal jepit, dan pakai kaos oblong. Apakah boleh masuk ke ruangan di mana kita adakan ibadah? Lalu apa jawab hamba Tuhan ini? Hamba Tuhan ini katakan, boleh. Izinkan mereka masuk untuk mengikuti ibadah ini. Semua kaget saudaraku, karena mereka datang dengan keadaan yang tidak sempurna ke tempat ibadah. Tetapi saudaraku, mereka bertiga duduk di depan dan mendengarkan lagu-lagu yang dikumandangkan, lagu-lagu rohani, firman Tuhan dari malam ke malam, dari malam ke malam, 1 minggu saudaraku. Tapi saudaraku, mereka bertiga selesai KKR, tidak ada satupun yang menerima Yesus pada saat itu. Tetapi saudaraku, hamba Tuhan ini saudaraku, mengontak mereka bertiga. Oleh karena mereka bertiga ya kos-kosan pada saat itu. Lalu saudaraku, ya, hanya satu, pendek cerita, hanya satu yang mau tinggal di rumah hamba Tuhan ini. Saudara tahu, 2 tahun bersama dengan hamba Tuhan ini, semua gratis saudaraku. Tapi hamba Tuhan ini tidak pernah menceritakan tentang ya keadaan Alkitab, tidak saudaraku. Tapi hamba Tuhan ini hanya menghidupkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Dia hanya ikut renungan pagi, renungan malam, ke gereja dan lain sebagainya macamnya. Pada satu waktu, anak muda ini yang tinggal di rumah hamba Tuhan ini, dia datang ya, ke depan untuk menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, untuk menerima baptisan yang kudus pada saat itu. Hamba Tuhan ini kaget saudaraku, karena hamba Tuhan ini tidak pernah meminta untuk dia dibaptis saudaraku. Tapi dia berdiri ketika ada kebaktian kebangunan rohani. Saudara lihat ini, ya, saya mau katakan kepada saudara, ya, kadangkala orang datang kepada Tuhan oleh karena kehidupan kita. Kadangkala orang akan datang kepada Tuhan dan Tuhan gunakan oleh karena firman Tuhan, oleh karena Alkitab. Tetapi ada kalanya saudaraku, orang lain datang kepada Tuhan oleh karena kita menghidupkan firman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan menyimpulkan akan firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau ada Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka orang lain akan datang berbondong-bondong melihat kita ada Yesus dalam kehidupan kita. Kalau ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka orang lain akan melihat bagaimana kita menghidupkan firman itu, dan orang lain akan datang mengenal Yesus. Biarlah kiranya melalui firman ini saudara dapat diubahkan dan saudara dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita, dan sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Baik saudaraku, saya mengajak saudara untuk berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada saat ini oleh karena kami telah belajar firman Tuhan.
Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kami, maka orang akan melihat ada kasih Yesus, ada tabiat Yesus dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang datang berbondong-bondong untuk melihat Yesus dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menuntun kami untuk menyembuhkan kami dan menyembuhkan orang lain melalui iman kami. Kasih Tuhan bersama dengan kami dalam kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga, lepas keluarga, pribadi, lepas pribadi, dan Engkau berkati gereja-gereja dimanapun ya Tuhan, agar kami boleh tetap setia bersama dengan Tuhan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.